Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memeriksa soal ujian. Langkah pertama kita masuk ke elearning.appkip.unpas.ac.id. Kemudian masukkan NIDN Bapak Ibu. Kemudian setelah masukkan NIDN, masukkan password Bapak Ibu tentunya yang sudah dirubah, kemudian klik login. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas mengenai tata cara melakukan penilaian soal UTS dalam bentuk uraian. Kemudian setelah itu klik pedagogik, kemudian klik di sebelah mana ujian tersebut soalnya berada. Saya di ujian tengah semester. Kemudian klik ujian tengah semesternya. Nanti di sini akan ada tem 161. Ini berarti ada 161 orang yang mengikuti. Kemudian di sini juga ada keterangan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah pedagogik, waktu ujiannya 90 menit. Bentuk soalnya itu uraian, dosennya itu Dr. Anda Saraswati MPD, dan asistennya itu Acaproni Hamdani SPD MPD. Kemudian untuk semesternya semester 2 kelas ABCD. Kemudian hari tanggalnya Jumat 20 Maret 2020 dan waktunya jam 6 sampai jam 7.40. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan percobaan yang diperbolehkan hanya satu kali. Jadi mereka mengisi hanya satu kali, tidak bisa lebih dari satu kali. Kalau untuk latihan di kuis dan lain sebagainya mungkin itu bisa, tapi dalam bentuk pilihan ganda mungkin bisa lebih dari satu kali. Nanti yang diambil itu yang terbaik. Tapi kalau untuk UTS atau UAS nanti itu hanya diperbolehkan satu kali saja. Kemudian di sini ada batas waktu 1 jam 30 menit. Ini semuanya by system. Jadi ketika kita sudah set, ketika membuat soal uraian, untuk informasi mengenai soal uraian Bapak Ibu bisa melihat di tutorial tentang soal uraian. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik segitiga kalau mau menilai. Kemudian di sini kita menggunakan manual grading seperti itu. Sebenarnya kita bisa lihat, coba di sini ada grade, ada apa saja. Nah di sini kita akan menilai satu persatu. Kemudian kita back lagi, jadi lebih baik di manual grading. Jadi kalau di yang pertama ini di grade itu nanti akan muncul semuanya. Semuanya akan muncul. Kemudian di sini ada yang tidak mengisi. Nah, kalau mata kuliah saya ini soalnya ada 7, kemudian mahasiswa diizinkan untuk mengisinya itu hanya 5. Berarti ada sebagian soal yang di Cakara ini tidak diisi oleh mahasiswa. Jadi di sini semuanya tampil. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada respon. Bisa klik Bapak Ibu respon. Nah ini responnya. Jadi ini Aprilia jawabannya gitu seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu screen capture ini sudah lumayan banyak Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja nanti di print kemudian nanti dilihat, kalau tidak mau menilainya di komputer bisa seperti itu. Kemudian di sini ada statistik, kita lihat. Nah statistik ini nanti ada ininya, ada statistiknya seperti pembobotan dan lain sebagainya di sini itu ada gitu. Nah ini bisa di download semuanya Bapak Ibu ya, dalam bentuk Microsoft Excel dan lain sebagainya bisa di sini. Kemudian di sini juga ada keterangan kuis dimulainya kapan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita yang akan menjadi tujuan utama yaitu manual grading. Manual grading kita akan memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Kemudian di sini ada beberapa keterangan. Di sini ada question name, itu soal nomor berapa. Kemudian to grade itu yang belum dinilai. Kemudian already grade ini adalah yang sudah dinilai. Kemudian total, ini ada total keseluruhan. Seperti itu. Total keseluruhan mahasiswa yang mengikuti. Mungkin Bapak Ibu di sini akan bertanya-tanya, di sini ada yang 158, 105, 154. Kenapa tidak semua peserta itu 161?
semuanya menjawab. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan bahwa tadi untuk jumlah peserta itu tidak semuanya mengisi 161. Dikarenakan untuk mata kuliah ini mengizinkan peserta untuk memilih 5 soal dari 7 soal yang tersedia, seperti itu. Kita akan coba memberikan penilaian, Bapak Ibu. Saya akan coba klik di to grade. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah nilai bisa di sini, di update seperti itu. Tapi kalau belum sama sekali memberikan nilai, kita klik di sini, to grade. Kita akan coba nanti already get it seperti apa. Nah, kemudian kita bisa baca jawaban mereka, kemudian kita identifikasi dulu soalnya. Setiap orang pernah mendengar tentang perkataan pendidikan, dan setiap orang pernah mengalami pendidikan, atau setiap orang sebagai orang tua, guru telah melaksanakan pendidikan. Namun, tidak setiap orang mengerti dalam arti yang sebenarnya apa pendidikan itu, dan tidak setiap orang mengalami pendidikan atau menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya. Untuk mengalami dan menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya, kita harus memahami terlebih dahulu hakikat pendidikan dalam arti khusus dan arti luas. Jelaskan definisi pendidikan dalam arti khusus dan arti luas, kita berikan contohnya. Nah, kemudian kita baca pendidikan dalam arti khusus. Dalam arti khusus ini Langpel mengemukakan bahwa seperti ini, orang dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Kemudian pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang disadari. Nah, berdasarkan kata-kata kunci yang mereka jawab, maka saya akan memberikan penilaian di sini. Di sini itu sudah ada ininya, sudah ada pengaturannya 0,80. Bapak Ibu bisa lihat, kalau tidak tahu ini 0,80 dapat dari mana, kemudian penyetingannya bagaimana, itu Bapak Ibu bisa lihat di tutorial tentang membuat soal uraian. Kita akan nilai 0, menggunakan koma Bapak Ibu ya, jangan menggunakan titik. 0,48 dari 0,80. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu, nanti bisa save and go to next. Nah, kemudian di sini juga ada settingan-settingan Bapak Ibu. Nah, di sini ada 139 yang ini grading, berarti belum diperiksa. Kemudian di sini question per page itu ada 5. Jadi nanti yang ditampilkannya itu 5 Bapak Ibu. 5 ada 1 kita hitung, 2 3 4 5. Jadi ada 5. Kemudian ketika sudah ngisi nilainya, jangan lupa Bapak Ibu untuk klik save and go to next. Tapi kalau udah semua gitu. Nah, tadi yang ditampilkan 5. Kalau kita nanti di sini klik 10. Klik 10. Nah, kemudian klik change option. Nah, nanti ini akan 10 yang tampilkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau per page-nya yang 30 mahasiswa, silahkan 30 mahasiswa. Kemudian di sini ordernya itu apakah berdasarkan waktu pengumpulan, apakah berdasarkan nama depan. Nah, kalau berdasarkan nama depan kita akan lihat Ahmad Diki dulu, kemudian Apip, kemudian setelah itu Ainaya, kemudian setelah itu Ajeng gitu, seperti itu. Nah, itu diurutkan seperti itu. Kemudian berdasarkan ID number. Nah, ini berdasarkan ID number, nanti berdasarkan NPM 195060001, 195060002 gitu, seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan agar mahasiswa itu, ini akan berurutan Bapak Ibu ya, menginginkan agar mahasiswa itu tahu kenapa kita memberikan nilai 0,30, 0,70 berdasarkan soal nomor tersebut, maka Bapak Ibu di sini bisa memberikan komentar. Komentar itu bisa dalam bentuk ini kata-kata. Setelah Bapak baca, maka ini ada yang perlu diperbaiki. Contoh seperti itu. Nanti ini akan bisa di play. Kata-kata. Setelah Ya, gitu, seperti itu. Kemudian bisa dalam bentuk video, record video dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada ini, menggunakan kata-kata, kalau menurut saya efektifnya menggunakan kata-kata saja, kemudian beri nilainya. Kalaupun tidak ada komentarnya terhadap jawaban mereka, itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Nah, kemudian itu adalah tata cara untuk memberikan penilaian secara manual terhadap soal
uraian yang sudah diberikan gitu, seperti itu Bapak Ibu. Untuk soal dalam bentuk isian dan soal dalam bentuk pilihan ganda itu akan secara otomatis, namun nanti akan kami berikan juga tutorialnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan tutorial ini. Semoga kita selalu berada dalam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.